Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 31 Agustus 2021. Sebelum kita beristirahat, baiklah kita ada di hadirat Tuhan supaya kita bisa mengalami kekuatannya. Karena itu, mari kita siap hati dalam ibadah bersama dan kita lakukan pujian Keluargaku adalah sorgaku. Seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku. Di dalam kasih karuniamu yang hidup saling melayani dan melayanimu. Seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku. Di dalam kasih karuniamu yang hidup saling melayani dan melayanimu. Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mau menghidupkan mesbah keluarga kami pada malam ini. Memuji, membesarkan nama-Mu, dan belajar dari kebenaran firman-Mu. Sebab kami menyadari benar bahwa tanpa Tuhan, tanpa pertolongan-Mu, tanpa firman-Mu, kami tidak berarti apa-apa. Karena itu bantu kami di saat kami membaca dan merenungkan sabda-Mu, ya Bapa. Demi Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah yang terbaca di dalam kitab Amos pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-4 hingga ayatnya yang ke-8. Dan saya akan membacakan secara khusus ayatnya yang ke-7 dan ayat yang lain sesaat sebentar dapat dibacakan oleh umat Tuhan sekalian. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita perhatikan bacaan kitab suci pada malam ini, paling kurang ada 3 masalah yang ada di tengah-tengah kehidupan umat Allah pada zaman Nabi Amos. Masalah yang pertama adalah berhubungan dengan kehidupan mereka di bidang keagamaan. Masalah kerohanian kehidupan umat Tuhan. Masalah yang kedua
adalah masalah di bidang ekonomi. Dan masalah yang ketiga adalah masalah di bidang peradilan. Dan malam ini secara khusus kita akan melihat masalah pertama, yakni masalah di bidang keagamaan atau kerohanian dari kehidupan umat Allah pada zaman Nabi Amos. Bapak Ibu umat Tuhan yang terkasih, ternyata umat Tuhan mulai menjauhkan diri dari kehidupan Yahweh, dari kehidupan Allah di dalam hidup mereka. Kebanyakan orang sudah mulai berpikir bahwa tidak perlu lagi ada urusan dengan Tuhan. Toh kalau ada urusan dalam peribadahan, sebaiknya itu segera berlalu, supaya orang segera kembali dalam aktivitas ekonomi dan berbagai aktivitas lainnya di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Orang tidak lagi mengutamakan Tuhan sebagai satu-satunya penolong bagi kehidupan mereka. Memang manusia pada waktu tertentu akan menganggap bahwa mereka adalah satu pribadi yang bisa menolong diri sendiri. Tidak perlu ada bantuan dari pihak lain. Bahkan seringkali ada pandangan yang mengatakan bahwa manusia itu adalah sebuah eksistensi yang paling tinggi, dan karenanya dia bisa dapat disembah. Dia menjadi makhluk yang bisa mengurus dirinya sendiri, tidak perlu ada bantuan dari pihak lain. Betul bahwa dengan berbagai-bagai perkembangan yang kita alami di masa modern ini dapat mengingatkan kepada kita bahwa manusia ternyata memiliki kemampuan yang jauh lebih hebat dari segala makhluk lainnya di atas bumi ini. Tapi jangan lupa bahwa manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Dan karenanya manusia sekaligus dilengkapi dengan kreativitas yang sangat tinggi, sehingga manusia bisa melakukan banyak hal demi kelancaran dan kesejahteraan hidup di atas bumi ini. Dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat yang kelima jelas mengingatkan bahwa generasi baru yang lahir kemudian akan memiliki hari-hari hidup yang jauh lebih hebat dari nenek moyang mereka. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya memang Allah sudah mengingatkan kepada manusia bahwa generasi baru sebagai ciptaan Allah itu akan mengalami banyak kemajuan di dalam hari-hari hidup mereka. Tapi itu tidak berarti karena dengan kemampuan yang ada di dalam diri manusia, manusia lalu mengabaikan Tuhan, tidak lagi memerlukan Tuhan dalam hidup ini. Ingat, dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-10 dan seterusnya telah mengingatkan bahwa jika kamu telah memasuki hari-hari hidup yang luar biasa, rumah-rumahmu penuh dengan barang-barang yang baik dan seterusnya, berhati-hatilah supaya kamu tidak melupakan Tuhan Allahmu. Peringatan itu sudah Tuhan berikan melalui kebenaran firman-Nya. Sekarang memang kita sudah mengalami banyak kemajuan. Ada begitu banyak hal yang sangat luar biasa yang kita miliki dalam hidup kita. Kendaraan mewah,
alat komunikasi yang begitu hebat, dan berbagai-bagai kemajuan lainnya yang kita miliki saat ini. Tapi itu tidak berarti bahwa manusia sudah begitu luar biasa dan pantas melupakan Tuhan dalam hidup ini. Kita perhatikan bacaan kitab suci tadi, bahwa ternyata pada zaman Amos ada terjadi kemunduran kehidupan rohani dari umat Allah pada waktu itu. Perhatikan baik-baik di dalam bacaan kitab suci tadi. Pada ayat yang kelima berkata, dan berpikir, biarlah bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu, supaya kita boleh menawarkan terigu. Dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu. Coba perhatikan, ya. Orang berharap bahwa relasi dengan Tuhan itu harus segera berakhir. Tidak boleh lama, dia harus segera berlalu. Karena urusan-urusan ekonomi dan berbagai urusan lainnya harus segera dikerjakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bukankah segala sesuatu yang ada di atas bumi ini diciptakan oleh Allah, disediakan oleh Allah, sehingga manusia hanya bisa dapat menggunakan itu, menikmati itu untuk kelanjutan hidupnya di bumi? Bagaimana mungkin Allah sebagai penyelenggara kehidupan dan yang telah menyediakan segalanya bagi kehidupan kita segera dilupakan atau bahkan disingkirkan dari tengah-tengah kehidupan kita? Ini sebuah tindakan dan gerakan bunuh diri yang sedang dikerjakan oleh umat manusia. Semestinya manusia yang telah diciptakan menurut rupa dan gambar Allah itu mengutamakan Tuhan dan menghormati Tuhan. Apalagi kalau kita belajar di dalam kisah penciptaan, 6 hari lamanya kita bisa dapat menggunakan hari-hari pemberian Tuhan dengan melakukan banyak hal untuk kelanjutan hidup dan kesejahteraan hidup kita di bumi. Dan kita harus memiliki sebuah waktu yang khusus untuk berelasi dengan Tuhan. Itu berarti relasi dengan Tuhan menjadi bagian yang amat penting di dalam hari-hari hidup kita. Bukankah hari pertama bagi manusia dalam kisah penciptaan adalah berelasi dengan Tuhan? Perhatikan baik-baik dalam kitab Kejadian, dalam kisah penciptaan. Karena itu, dengan melihat kondisi kehidupan rohani dari umat Tuhan pada zaman Nabi Amos pada waktu itu, hari ini masing-masing kita harus bisa dapat berefleksi. Masing-masing kita harus dapat mengoreksi diri kita. Apakah kita ada di dalam suasana hidup yang demikian, sebagaimana yang dialami oleh umat Allah pada zaman Nabi Amos pada waktu itu, di mana orang tidak lagi punya kerinduan untuk mau total di hadirat Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Nya, mengalami hadirat Allah dalam hidup ini. Masing-masing kita dapat berefleksi untuk mengenal siapa diri kita dan bagaimana sesungguhnya relasi kita dengan Sang Pencipta kita, pemilik hidup kita di dunia yang makin modern ini. Jangan-jangan kita masuk dalam kelompok orang-orang yang tidak lagi punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan.
tidak lagi bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Baik dalam ibadah-ibadah keluarga kita, menghidupkan mezbah keluarga kita, dan puji-pujian serta penyembahan kita arahkan kepada Tuhan. Ingat, kebenaran firman Allah mengingatkan kepada kita bahwa Allah bertahta di atas puji-pujian umat-Nya. Karena itu jangan sampai di masa yang makin penuh dengan banyak cobaan dan tantangan ini, kita tidak lagi menghidupkan mezbah keluarga kita dan mengalami relasi dengan Tuhan secara sungguh-sungguh dalam hidup ini. Kita tidak setia mendengarkan kebenaran firman Allah dalam ibadah bersama keluarga kita, atau juga di dalam ibadah-ibadah utama di gereja, atau juga pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan melalui media online sebagaimana yang kita alami saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita sedang mengalami kelemahan dan tidak lagi memiliki kesetiaan untuk berrelasi dengan Tuhan, ingat, itu adalah tanda bahaya bagi kelanjutan hidup kita di bumi ini. Kita harus bergegas dan bangkit kembali untuk bersemangat menghidupkan mezbah keluarga kita. Bersama-sama dengan keluarga kita melakukan penyembahan yang total kepada Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan dan belajar dari kebenaran firman-Nya. Ini harus kita kerjakan. Sekarang ini ada banyak kemudahan yang kita alami dalam hidup kita. Banyak media pemberitaan secara online yang menolong kita untuk bertumbuh dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Apalagi di masa pandemi COVID-19. Karena itu, Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ingat, orang-orang yang punya relasi yang kuat dengan Tuhan akan memiliki perilaku hidup yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Ia akan hidup di dalam kekudusan, hidup dalam kejujuran, hidup dalam kesetiaan. Orang-orang yang punya relasi yang kuat dengan Tuhan tidak memiliki rancangan-rancangan yang keji dan yang jahat yang didatangkan untuk mendatangkan penderitaan bagi sesamanya. Dia akan berlaku adil, jujur di dalam hari-hari hidup ini. Karena itu, mari bangun mezbah keluargamu. Minta kepada Tuhan untuk Allah memberi pertumbuhan iman yang kokoh dalam kehidupan dirimu bersama dengan keluargamu. Supaya kita tidak jauh berjalan dan meninggalkan Tuhan di dalam hidup ini. Sebab dengan kita tidak setia kepada Tuhan, sesungguhnya kita sedang melakukan gerakan bunuh diri bagi hidup kita. Kenapa? Karena kalau kita tidak setia dengan Tuhan, kita tidak punya bagian dalam kerajaan Allah. Sebab nanti ketika kita mengalami kematian, kita harus kembali kepada Tuhan. Bagaimana mungkin selagi kita masih hidup, kita tidak punya relasi yang kuat dengan Tuhan dan setia kepada Tuhan, serta setia melakukan kehendak-Nya di dalam hidup kita. Karena itu, segera bertobat dan kembali pada jalan yang lebih utama lagi, yakni setia kepada Tuhan dan lakukan kehendak-Nya secara sungguh-sungguh. Tuhan pasti memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau yang mengetahui secara persis bagaimana sesungguhnya kehidupan rohani kami, relasi kami dengan Tuhan. Apakah kami sungguh-sungguh tulus berelasi dengan Tuhan pada setiap kesempatan? Atau kami hanya sekadar menjalani kehidupan ibadah, sekadar sebuah formalitas, dan tidak sungguh-sungguh dalam satu penyerahan diri yang total kepadamu? Kami minta ampun kepadamu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus menolong dan membantu kami, mengajarkan kami untuk terus hidup dalam kebenaran, sehingga kami menjadi orang-orang yang terus membutuhkan Tuhan
dan mengandalkan Tuhan di dalam hari-hari hidup kita di tengah-tengah dunia yang masih Tuhan percayakan kami hidup saat ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Kami mau berdoa untuk seluruh kehidupan umat-Mu. Kami mau berdoa untuk umat-Mu yang sedang mengalami penderitaan sakit. Baik mereka yang sedang terbaring di rumah-rumah sakit, ataupun mereka yang sedang mengalami penderitaan di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Malam ini kami berdoa, kiranya Allah berbelas kasih dengan umat-Mu. Dan kalau Bapa berkenan, pulihkan kehidupan umat-Mu yang tengah mengalami penderitaan sakit. Supaya mereka berkesempatan bersaksi tentang kedahsyatan Tuhan yang memberkati hari-hari hidup dan pergumulan yang mereka hadapi. Ini kami minta kepadamu, dan biarlah jadi menurut kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk umat-Mu yang sedang mengalami berbagai-bagai pergumulan di dalam kehidupan mereka. Pergumulan ekonomi keluarga mereka, pergumulan rumah tangga mereka, pergumulan masa depan anak-anak mereka, pergumulan usaha dan pekerjaan mereka. Kami minta kepadamu Bapa, tiliklah umat-Mu dan dengar jeritan doa yang setiap saat mereka arahkan kepada Tuhan. Sebab sebagai manusia kami sadar secara sungguh, kami tidak dapat menolong diri kami sendiri. Hanya Tuhan satu-satunya sandaran dan penolong bagi kehidupan kami umat manusia. Karena itu arahkanlah pandangan-Mu kepada umat-Mu dan berbalas kasihlah kepada umat-Mu dan beri pembelaan bagi umat-Mu supaya umat-Mu mengalami kasih karunia-Mu di dalam kehidupan mereka. Ini kami terus minta pada setiap malam, sebab hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang menjadi alamat untuk kami datang dan membawa berbagai pergumulan hidup kami ke hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam ini umat-Mu sedang berseru. Mereka mengangkat tangan dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan biarlah ketika umat-Mu mengangkat tangan kepadamu, tangan Allah turun dan memberkati mereka, menolong mereka dalam setiap keadaan yang tengah dihadapi. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dan pemerintah kami dengan berbagai permasalahan kehidupan yang kami hadapi saat ini. Bapak Presiden dan seluruh jajaran para menteri dan semua gubernur, bupati, wali kota di mana kami menjadi bagiannya. Kami mau berdoa, berkati para pemimpin bangsa kami supaya mereka sungguh-sungguh menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara ini seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk pergumulan gereja-gereja Tuhan di belahan bumi ini, di dunia ini, yang terus bergumul dengan pemberitaan untuk menopang kehidupan umat-Mu dalam iman. Kami minta kepadamu berkati seluruh pelayanan yang dikerjakan oleh seluruh gereja Tuhan di muka bumi ini, sehingga sungguh-sungguh menolong untuk iman dalam jemaat-Mu makin bertumbuh dan umat-Mu dapat mengalami pertobatan di dalam hari-hari hidup ini. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami akan beristirahat malam ini. Kami minta kepadamu, Allah membuka pintu rahmat-Mu, mengulurkan tangan-Mu dan memberkati kami sekalian, supaya malam ini menjadi malam yang diberkati oleh Tuhan untuk kami dapat beristirahat dan menikmati kasih karunia-Mu. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami umat manusia, kami berserah diri dan menyambut malam pemberian-Mu dalam kehendak-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ingatlah tetap berelasi dengan Tuhan, sebab Dialah sumber kehidupan kita, baik di bumi ini maupun di sorga. Karena itu, marilah kita nyanyikan pujian bersama keluarga hidup indah.
kami panjatkan kepadamu. Dunia banyak jalan, jalan mana yang ditempuh? Jalan lurus hanya satu, jalan Tuhan itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Allah pasti terus memberkati kehidupan kita. Selamat beristirahat malam ini. Tuhan memberkati. Shalom.